Ya, hal inilah yang saya langsung minta pendapatnya Mas Febri. Mas Febri, bagaimana bahwa keterangan ahli hari ini sedikit memenangkan Sambo ya, karena dalam CCTV tidak terlihat Sambo pakai sarung tangan. Mas Febri. Ya, Mbak Caca, terima kasih. Tentunya kalau kita melihat pemutaran CCTV dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana ini, apabila kita serta-merta langsung mempercayai begitu saja dengan cuplikan-cuplikan daripada CCTV, sama halnya kita harus mempercayai adanya tembak-menembak yang waktu itu selalu digaungkan oleh Pak FS dan rekan-rekan yang lain. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Abah dan Mas Reza Indragiri, CCTV harus diputarkan secara utuh. Nah, kita lihat bahwa CCTV ini hanya diputarkan beberapa menit, itu pun DVR-nya tidak ada. Oleh karenanya, karena CCTV ini bukan merupakan alat bukti yang penentu langsung, karena dia menjadi alat bukti ketika terkonfirmasi oleh ahli tersebut. Nah, tentunya ketika ahli menerangkan CCTV tersebut harus menyeluruh dan tidak boleh bertentangan dengan alat bukti yang lainnya. Maka kami dari tim kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Joshua tidak serta-merta begitu saja mempercayai cuplikan daripada CCTV. Kami masih meyakini kebenaran dan keyakinan daripada apa yang sudah disampaikan Eliezer. Dan terkait sarung tangan yang dibahas oleh di dalam persidangan ini untuk katanya meringankan Pak Ferdi Sambo, itu sesuatu hal yang lumrah dan wajar. Karena CCTV tersebut diputar tidak menyeluruh secara holistik. Lantai 1, 2, dan 3. Kemana CCTV yang asli? Dan juga saya juga mendengar kesaksian dari ahli bahwa CCTV yang dia dapat adalah dari penyitaan oleh Polda Metro. Bukan menyeluruh ketika sudah ditangani oleh Bareskrim. Nah, ini juga suatu kejanggalan menurut kami. Jadi kalau memang ingin kami mempercayai menyeluruh, itu harus berdasarkan CCTV yang sesuai dengan DVR aslinya. Dan di mana DVR-nya? Begitu Mbak Caca. Baik. Iya Mas Febri, sekarang saya kembali lagi untuk membahas mengenai perihal sarung tangan ini. Mas Reza, boleh kita kemudian melihat ke belakang untuk melihat gerak-gerik Sambo tidak pakai sarung tangan ketika turun dari mobil, baik di rumah Duren 3 atau juga di rumah Saguling. Nah, di sini jelas ya, ini agak di zoom karena kuasa hukum Sambo ini menginginkan zoom untuk melihat atau memperlihatkan Sambo tidak pakai sarung tangan. Ketika momen ini di zoom ini riuh. Sebenarnya kita tahu bahwa saksi ahli ataupun juga bukan saksi ahli, Eliezer ketika ngomong bahwa Sambo pakai sarung tangan harus ada yang menguatkan. Sementara Sambo menegaskan bahwa saya tidak pakai sarung tangan, dikuatkan dari CCTV ini. Bagaimana? Momen pembunuhannya terekam atau tidak? Jadi momen pembunuhannya. Pada menit keberapa, pada jam keberapa seorang Richard Eliezer menembak. Kemudian pada momen itu pula FS bagaimana? Selama rekaman itu tidak tersedia, maka sayang beribu sayang. Terkait dengan pembunuhan berencana ini, klaim Richard Eliezer bahwa FS menggunakan sarung tangan, dan penyangkalan FS bahwa dia tidak menggunakan sarung tangan, tidak bisa saya takar. Selama momen rekaman pembunuhan itu berlangsung. Momen penembakan itu tidak ada, dalam rekaman saya tidak bisa menakar. Oke, sekarang saya tanya ke Abah. Abah, CCTV yang memang tidak memperlihatkan seluruh bagian rumah, pun juga sepotong-potong, sedikit ngeblur, ini akan menjadi kuat tidak sih Abah? Karena seakan-akan Sambo dikuatkan keterangannya tidak pakai sarung tangan, tidak menembak, apalagi tidak ada DNA ya dalam senjata HS yang ditemukan di TKP. Di CCTV ini juga, makanya Sambo begitu kuat posisinya di hari ini. Bagaimana, Abah? Kita melihatnya telematika itu adalah pengungkapan, oke? Bukan perekaan, ya, pengungkapan. Apa yang bisa diungkap semuanya berdasarkan data yang ada. Sekarang CCTV, data itu yang diberikan kepada ahli forensik, itu tidak pernah saya dengar, tidak pernah ada pernyataan bahwa itu telah dikopi dengan secara copy. Itu
kita bicara soal kepolisian ya, bukan berpuluh belasan tahun kerjasama sama Barreskrim ya dan kemudian pihak sana. Kalau saya lagi mau memeriksa data yang untuk saya konfirmasi dan kemudian saya teliti, selalu dari Barreskrim memberikan kepada saya yang namanya hash copy. Intinya hash copy ini bisa mengkonfirmasi bahwa data yang saya terima adalah data otentik seperti yang diperiksa oleh suatu pihak di dalam kepolisian, siapapun yang terlibat. Misalnya dalam hal ini penyidik teliti data A gitu, kemudian saat diberikan kepada saksi ahli, itu diberikan dengan hash copy-nya dan kita periksa, kalau hash copy-nya cocok berarti ini data otentik. Cuma sekarang dalam kasus ini hal tersebut tidak diungkapkan. Sehingga hal ini menjadi pertanyaan. Ya, sekarang saya kasih contoh begini. Kita bicara logika skenario. Ya, ini belum diungkapkan di masyarakat dan di sidang juga belum. Tetapi lihat logika skenarionya. Seorang jenderal bintang 2 diminta datang ke rumah dinasnya, diantarin supir yang berpangkat jauh di bawahnya, diparkirin kok jauh sih dari gerbangnya tetapi ke depan. Kita bicara kalau saya naik taksi online saja, saya parkir meleset dari pintu saya sudah kesal masih supir taksi. Gitu loh. Atau kalau saya mau berhenti di rumah tempat yang saya tuju, kemudian di belakang saya ada orang aja, ada mobil lain, saya tidak peduli, saya akan tetap turun dulu, baru kemudian biar mobil jalan, si supir jalan lagi. Tapi ini seorang jenderal bintang 2, diparkirinya bukan di depan gerbangnya, tetapi jauh ke depan, lebih mendekati ke kamera. Kemudian turun dari mobilnya dan kemudian berjalan. Jangan-jangan ini skenario nya ingin dibentuk agar kelihatan jelas di kameranya bahwa saat dia berjalan itu nggak pakai sarung tangan loh. Kan bisa aja skenario ini. Maksudnya diedit, Abah? Kenapa? Maksudnya emang bisa jadi bahwa CCTV ini diedit? Bukan diedit, direkam ulang kejadiannya. Jadi sekarang gini, sampai sekarang tidak pernah ada pembuktian bahwa karakter Brigadir Joshua almarhum tersebut itu karakternya sama seperti yang dianalogikan di dalam semua CCTV. Gesturnya, tinggi badannya, gerakannya, baju dan lain sebagainya. Itu tidak ada pengujian, ya. Padahal harusnya hal itu bisa dengan mudah dibuktikan dengan melihat konten-konten yang sama dengan yang bersangkutan dari CCTV yang sebelumnya. Kan dia kan ajudan, pasti bolak-balik lewat sana, jadi kelihatan tinggi badannya, tingkah lakunya. Dengan demikian bisa ketahuan bahwa gestur tersebut adalah benar dia, dan kemudian kalau ada terjadi hal apapun yang berhubungan dengan dia, itu akhirnya bisa dikonfirmasi itu masih soal dia atau ternyata rekayasa. Nah, begitu pula sekarang yang soal yang tadi yang kembali yang soal si Jenderal Bintang 2 ini berjalan dari mobilnya, yang diparkir jauh loh dari rumahnya, kemudian dia harus berjalan kaki, kelihatan tangannya kiri kanan untuk masuk kembali ke rumahnya. Padahal tidak ada hambatan sama sekali sampai harus alasan di parkirin jauh ya. Apa jangan-jangan ini rekayasa yang dibentuk sehingga dikonfirmasikan oleh pihak forensik itu benar ya, tidak pakai sarung tangan, di kiri kanannya nggak pakai, kemudian baru masuk. Ya iyalah kalau dianalogikannya seperti itu. Tetapi kalau kita sekarang pakai pembuktian yang lebih mendetil, yang kayak saya bilang, ini kalau saya ungkapkan sekarang di sini, kalau bisa mulai ketar-ketir nih orang penyidik dan kemudian yang bagian forensik, bisa membuktikan nggak hal tersebut, otentiknya dari orang tersebut, otentiknya dari CCTV, dan otentiknya originalitasnya dari media yang diterima yang berupa flash disk. Ini belum terbukti, masih bisa kita bisa bilang ini ya masih ditanya-tanya. Terlepas dari bahwa apakah kita ingin membentuk sebetulnya memastikan bahwa yang bersangkutan bersalah ataupun tidak bersalah, itu lain soal. Kembali kalimatnya tidak ke arahan hukum, ya. Tetapi pembuktiannya, validnya data medianya yang akan diungkapkan. Seberapa valid itu, gitu. Ya, baik. Nanti saya akan minta tanggapannya kepada Mas Febri. Bagaimanapun juga Eliezer sedikit tersudutkan dalam persidangan hari ini karena CCTV dan juga soal sarung tangan. Dianggap berbohong. Tanggapannya seperti apa nanti Mas Febri? Bahkan kita juga akan membahas soal WhatsApp Group, pemirsa WhatsApp Group Duren 3. Usai jeda berikut.